dari kelas S1TT06E akan menjelaskan bagaimana cara kerja modulus butir. dan kami sendiri terdiri dari Saya Salsabila Iyasa. Saya Syifa Nadira. dan saya sendiri Kita Naryawan. Jadi langsung aja, di sini kita bakal praktekin cara kerjanya modulus butir. Silakan menikmati videonya. Sebelum melakukan percobaan, saya akan menjelaskan bagian per bagian komponen dari modulus butir ini. Sembari menjelaskan komponen-komponen pada modulus butir ini, saya akan sekaligus memasangkan komponen-komponen ini agar siap untuk dipakai percobaan. Untuk pertama-tama, yang kita lihat ada sensor cahaya. Yang kedua ada timer untuk merekam. Yang ketiga itu ada beban. Jadi ini beban ini kita akan pakai pada tabel pertama untuk menghitung tiap masing-masing beban. Yang kedua ada beban bernilai 100 gram. Ini akan dipakai pada tabel kedua. Mungkin langsung saja saya akan pasangkan. Untuk pertama-tama saya akan memasangkan tiang batang ini untuk menahan sensor. Setelah terpasang, saya langsung menyambungkan kabel ini ke timer, lebih tepatnya ke channel pertama. Setelah itu tidak lupa kita setting function ke nomor 4. Ya, jadi pada percobaan tabel pertama ini, kami akan mengukur penambahan sudut pada cakram. Di sini bisa dilihat sudut awal itu 90 derajat. Nah, nanti kalau misalkan kita tambahin beban, kita kaitkan beban di sini di benang, akan terjadi pergerakan sudut pada cakram. Di sini ada kotak-kotak, ada beberapa kotak. Setiap kotaknya setara dengan 2 derajat. Nah, setelah kita kaitkan beban, kita lihat kotaknya bergeser tidak seperti awal, ya. Nah, kemudian setelah itu, setelah kita lihat ada pergerakan di sini, kita catat di tabel. Setelah itu kita kaitkan lagi, kita tambahkan lagi bebannya. Setiap beban ini bernilai 20 gram. Kita lihat ada pergerakan lagi, kita tambah lagi 20 gram, dan begitu seterusnya sampai bebannya habis. Jangan lupa dicatat ya. Setelah melakukan percobaan pertama, kami mendapatkan hasil penambahan sudutnya, yaitu segini dari beban yang telah ditambahkan tadi satu persatu. Kemudian kita mencari radian rotasi dari santang butir. Dan untuk mencari radian, rotasi dan kontrabutirnya harus dilakukan perhitungan. Rumusnya sudah kami tulis. Untuk mencari radian, rumusnya itu adalah sudut awal ditambah penambahan sudut dikali 0,0175. Langsung aja kita hitung dari data yang pertama. Jadi sudut awalnya 90 derajat ditambah penambahan sudutnya 6 derajat dikali 0,0175. Hasil yang kita dapatkan dari perhitungan ini adalah 1,68. Ini untuk radiannya. Nah, untuk mencari torsi di sini, tahu rumusnya sama dengan M dikali T dikali theta dikali R pangkat 4 dibagi 2L. Nah, M di sini itu beban yang sudah kita dapatkan dari hasil data, yaitu 50 gram, dirubah ke satuan internasional dikali 10 pangkat min 3 supaya jadi kilogram. Dikali P, P-nya 3,14 dikali theta, thetanya yang dari radian yang sudah kita hitung 1,68. Nah, untuk R di sini sudah dapat dari hasil dari awal, ketentuan dari awal, yaitu sebesar 11 cm. Dirubah ke meter jadi 11 kali 10 pangkat min 2. Jangan lupa dipangkatkan 4. Nah, kemudian yang bawah dibagi 2L. 2 dikali L-nya juga sudah kita dapatkan, yaitu sebesar 53 cm.
Jangan lupa dirubah ke meter, jadi dikali 10 pangkat min 2. Nah, dari hasil perhitungan, kita sudah menghitung tadi dan hasilnya itu sebesar 36.431,227 kali 10 pangkat min 6 meter. Ini untuk torsinya. Nah, dari hasil perhitungan yang kita dapat ditulis ke tabel untuk radian 1,68. Setelah itu dilanjutkan dengan perhitungan untuk konstanta puntir. Di sini rumusnya K sama dengan tau dibagi theta. Taunya dari hasil yang sudah kita hitung yaitu sebesar 36.431,227 kali 10 pangkat min 6 dibagi theta dalam bentuk radian, yaitu sebesar 1,68. Dari hasil perhitungan kami dapatkan nilai K-nya adalah sebesar 21.685,254 kali 10 pangkat min 6. Ini adalah nilai konstanta puntirnya. Jangan lupa dimasukkan ke tabel. Dan untuk menghitung radian, torsi, dan konstanta puntir pada dasar data berikutnya, silakan lakukan langkah yang sama seperti ini, dan kemudian dimasukkan ke dalam tabel. Jadi selanjutnya kami akan menjelaskan tentang percobaan yang kedua, yaitu untuk mengetahui momen inersia pada beban cakram. Ya, di sini kita menggunakan 100 gram beban. Terus nanti kita letakkan di lubang ini. Nah, ini tuh ada dari lubang ini ke sini tuh ada ukurannya. Itu ukurannya 2 cm. Kalau ini 4 cm. Lah, yang kita pakai nanti tuh 8 cm. 8 cm itu dari sini ke sini. Jadi pertama kita pasang dulu. Oh ya, sebelumnya beban 100 gram ini jari-jarinya dari sini ke sini itu 3 cm. Terus kemudian dari sini ke sini jari-jari luarnya itu sekitar 7 cm. Terus kemudian kita akan mencari momen inersianya menggunakan rumus ini. Sini udah ada rumusnya. Untuk momen inersia yang pertama, rumusnya itu setengah dikali M dikali B kuadrat plus C kuadrat. Nah, untuk B kuadratnya itu yang tadi jari-jari luar yang 7 cm, yang C kuadrat itu jari-jari dalam yang 3 cm. Langsung aja nih masukin ke rumus. Jadi di sini ditulisnya setengah kali 100 kali 7 kuadrat tambah 3 kuadrat. Di sini jadinya setengah dikali 100 kali 9 tambah 9 sama dengan 30 kali 5. Hasilnya itu 2.900 gram sentimeter. Ini untuk momen inersia yang pertama. Terus untuk momen inersia yang kedua itu rumusnya momen inersia yang pertama ini ditambah M dikali D kuadrat. Tinggal dimasukin aja ke rumus, jadinya kayak gini. ditambah 9.300 adalah sama dengan sorry di sini 9.300 gram. Dan untuk momen inersia total, momen inersia 1 ditambah momen inersia 2 jadinya 2.900 ditambah 9.300.
Dari hasil perhitungan yang tadi, kita udah dapat I1, I2 sampai total. Dimasukin ke tabel, misalnya kayak gini. Nah, untuk mencari nilai-nilai berikutnya, lakukan hal yang sama kayak yang tadi, pakai rumus yang I1 sama dengan setengah M dikali B kuadrat plus C kuadrat dan seterusnya. Jangan lupa dimasukin ke tabel juga. Setelah melakukan percobaan yang kedua tadi, kali ini kita akan melakukan percobaan yang ketiga, yaitu untuk pengukuran dan perhitungan modulus geser, konstanta puntir, serta perbandingan konstanta puntir atau errornya nanti, yang akan dijelaskan oleh Salsa. Ya, untuk yang pertama kita melakukan pemasangan beban 100 gram seperti tadi. Ini jaraknya itu 8, jarak antar dua sumbu itu 8 cm. Kemudian kita sebelum mencari modulus geser, kita harus mencari periode dulu. Nah, untuk mencari periode kita menggunakan AutoGAT. Kemudian kita atur fungsinya hingga ke 4. Kemudian kita mulai mengukurnya, ditarik bebas aja hingga nilai T1 sampai T0 nya muncul di AutoGAT-nya. Setelah mendapatkan hasil T1 hingga T0, hasilnya bisa dilihat seperti ini. Kemudian T1 hingga T0 ini dijumlahkan, kemudian dibagi dengan 10, yang hasilnya itu 0,54 second. Kemudian kita setelah mendapatkan TB, terus yang kedua kita harus mencari TC-nya dulu dengan menambahkan beban menjadi 200 gram di kanan dan kirinya. Kemudian jaraknya masih sama 8 cm. Kemudian kita melakukan percobaannya seperti tadi. Kemudian kita setelah mendapatkan T1 hingga T0, ini hasilnya seperti ini dari yang 200 gram tadi bebannya. Terus kita jumlahkan dibagi 10 dan hasilnya itu 0,43 second. Nah, ini adalah TC, yang tadi itu yang 100 gram itu adalah TB. Nah, setelah menemukan periode TB dan TC-nya, kita dapat mencari perhitungan modulus gesernya yang akan dijelaskan oleh Siva. Nah, jadi untuk menghitung modulus geser dan konstanta puntir, pertama kita harus mencari TB dan TC yang tadi sudah dijelaskan oleh Salsa. Selanjutnya langsung aja dimasukin angkanya. Jadi 2 ganti kali L 53 kali 10 I1 dan I2 nya didapatkan dari tabel yang kedua tadi, percobaan tabel kedua. Nah, TB kuadrat dan TC kuadratnya ini dapat dari sini dan sini yang gue biasa pasang. Nah, setelah dilakukan perhitungan, nanti hasilnya itu akan didapat sebesar 0,22. Ini untuk
untuk modulus gesernya. Kemudian, modulus geser ini akan digunakan untuk menghitung konstanta butir dengan rumus yang sudah ada seperti ini. Langsung dimasukin aja angkanya. Nah, untuk hasil yang didapatkan akan menjadi segini. Ini hasil akhirnya untuk konstanta butir dan ini hasil akhirnya untuk modulus geser. Dari hasil perhitungan yang sudah dilakukan tadi, kita sudah mendapatkan periode pada beban 100 gram, periode pada beban 200 gram, modulus geser, serta konstanta butir. Periode pada beban 100 gram itu tadi yang TB, ini yang TC, itu M, ini adalah K. Untuk mendapatkan hasil TB selanjutnya, TC selanjutnya, N selanjutnya, serta K selanjutnya, bisa dilakukan mengikuti langkah yang sudah kami jelaskan tadi. Nah, kali ini kami akan menjelaskan perhitungan error pada percobaan kami kali ini. Rumusnya adalah nilai mutlak dari selisih K3 dengan K1 dibagi K1 dikali 100%. K3 di sini didapatkan dari konstanta puntir pada tabel ketiga. K1 di sini didapatkan dari konstanta puntir dari tabel yang pertama, terus kemudian dikali 100%. Dan hasilnya bisa ditulis seperti ini. 21.579 dikali 10 pangkat 5 dikurang 21.685 dikali 10 pangkat 6 dibagi 21.685 kali 10 pangkat 6. Kemudian dikalikan 100%. Nah, selisihnya yang didapat adalah 106 dibagi 21.685 dikali 100%. Dan hasil error yang didapat adalah 0,488%. Jadi dari keseluruhan percobaan yang telah kami lakukan pada alat modulus butir ini, kami dapat menyimpulkan bahwa satu, modulus geser adalah konstanta yang menyatakan besarnya gaya yang diperlukan untuk memuntir suatu beban persatuan luar tiap 1 derajat. Yang kedua, semakin berat beban yang ditambahkan, maka simpangan pada busuk pun semakin besar. Dan yang terakhir, semakin berat beban yang ditambahkan, maka periodenya juga akan semakin besar. Sekian percobaan modulus butir dari kami. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.